Hari ini kita belajar lagi dari kisah Panglima Naaman disembuhkan. Kita akan belajar dari angle yang lain. Perhatikan ayat ini baik-baik. Satu ayat yang powerful. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 mengatakan, Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi dikatakan di ayat ini, Naaman adalah seorang panglima yang sangat terpandang. Bahkan di hadapan rajanya sendiri, Raja Aram sangat menyayangi Naaman. Apa saja yang Naaman minta, pasti rajanya akan selalu mengabulkannya. Selain itu, di hadapan para tentaranya, Naaman adalah seorang panglima perang yang hebat. Dan di hadapan para musuhnya, dia sangat disegani. Kenapa? Karena Naaman pintar dalam strategi perang, dan karena dia, kemenangan selalu mereka raih. Naaman adalah pahlawan perang yang gagah perkasa. Lewat definisi satu ayat ini, kita bisa melihat bahwa mungkin bagi seorang Naaman, tidak pernah ada kata no dalam hidupnya. Harus selalu yes. Bahkan rajanya pun mungkin selalu yes untuk semua keinginannya. Naaman tidak pernah mendapat penolakan, karena dia sangat dihormati dan disegani. Tapi semua hal hebat yang dirincikan di ayat ini, Naaman akhirnya terhenti karena Naaman menderita sakit kusta. Bapak Ibu, bagi seorang hebat seperti Naaman, mungkin tidak ada penundaan. Semua akan didapatkan dengan segera. Tapi terhenti karena penyakit kusta. Bapak Ibu, perlu kita tahu, penyakit kusta itu lebih mengerikan daripada penyakit manapun, termasuk penyakit kanker. Tahu dari mana? Perhatikan kutipan ini. Dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur, penyakit kusta adalah satu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah menular, mudah berjangkit, serta membawa celaka pada si penderitanya. Dan di kalangan bangsa Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai hukuman bagi dosa. Itulah sebabnya disebut pukulan jari Allah. Karena akarnya begitu dalam dan tidak dapat dibasmi serta menyebabkan kematian, maka penyakit ini dianggap sebagai lambang daripada dosa. Oleh undang-undang agama, kusta itu dianggap najis, bahkan mereka dianggap sebagai orang yang telah mati. Orang yang masih hidup, tapi dianggap sudah mati. Disingkirkan dari masyarakat. Apa saja yang dijamah, dipegang oleh orang yang sakit kusta, itu najis. Bahkan udara akan dicemari oleh nafas hidung mereka. Mengerikan. Seorang yang telah disangka mendapat penyakit ini harus menyatakan dirinya kepada imam-imam yang harus memeriksa dan menentukan keadaan orang itu. Dan jika didapati benar ia berpenyakit kusta, maka ia harus disingkirkan dari keluarganya. Putus hubungan dari himpunan Bani Israel, serta diharuskan bergaul hanya dengan mereka yang menderita penyakit yang sama-sama menderita kusta. Undang-undang sangat keras mengatur hal ini, hingga raja-raja, penghulu-penghulu pun tidak terkecuali. Seorang raja yang diserang penyakit yang hebat ini harus menyerahkan tatahnya dan pergi meninggalkan rakyatnya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan sejenak. Mengerikan bukan penyakit kusta, karena bukan hanya tidak dapat disembuhkan, tapi juga sangat menular, dianggap sebagai kutukan dosa. Kita bisa bayangkan kondisi kejiwaan yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta. Sudah dia sakit fisik, mental, dan psikologisnya juga hancur berkeping-keping. Bahkan dianggap sampah masyarakat dan hidup kesepian. Dari definisi ini, kita bisa tahu kondisi seorang Panglima Naaman dalam penyakit kustanya. Dia seharusnya juga disingkirkan. Tapi untungnya Naaman, Bapak Ibu, bukan orang Israel. Jadi dia tidak disingkirkan dan diturunkan dari jabatannya. Naaman masih tetap berada di rumahnya. Masih tinggal di tengah-tengah kaum keluarganya. Bahkan dalam keluarga Aram, kerajaan Aram. Karena sebenarnya dalam aturan bangsa Israel, kita bisa baca di sini, seorang raja sekalipun kalau diserang penyakit yang hebat ini, harus menyerahkan tahtanya dan pergi meninggalkan rakyatnya. Naaman, pahlawan perang yang gagah perkasa, harus terhenti karena sakit kustanya. Kita bisa bayangkan kondisi psikologis seorang Naaman ini sekali lagi baik-baik. Apa yang membuat Naaman menjadi orang hebat?
Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Naaman sangat disayangi? Sebab oleh karena dialah Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi lewat satu ayat ini kita bisa tahu bukan Naaman yang hebat, melainkan Allah yang hebat. Allah yang tidak dikenalnya itu yang sudah memakai Naaman memenangi peperangan. Naaman bukan orang Israel, dia orang Syria. Naaman adalah seorang panglima pasukan dari Ben-Hadad yang kedua, Raja Damsyik atau Raja Aram, dan musuh besar orang Israel. Dia tidak mengenal Allah yang selama ini sebenarnya sudah memberi dia kemenangan. Dan bangsa Syria adalah bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel. Bapak Ibu, lewat ayat ini kita bisa tahu Allah bisa memakai siapa saja, anybody, termasuk orang kafir sekalipun, untuk mendisiplin umatnya yang meninggalkan Allah dan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa lain. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Allah ingin bangsa Israel kembali bertobat. Jadi bukan karena bangsa lain itu lebih hebat dari bangsa Israel. Bukan. Tapi karena Allah lah yang mengkondisikan mereka terjajah. Lalu, kenapa Allah membiarkan mereka terjajah? Sekali lagi, tujuannya cuma satu, agar mereka mau bertobat. Saya sisipkan di sini, Daniel 1 ayat 1 dan 2. Perhatikan ayat ini baik-baik. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Perhatikan ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Perhatikan, bukan karena Nebukadnezar Raja Babel lebih hebat, bukan, tapi Tuhan yang menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dalam tawanan mereka. Jadi selain mengizinkan bangsa Syria menjajah Israel, Allah juga pernah mengizinkan dan membiarkan Raja Nebukadnezar dari Babel untuk menjajah bangsa Yehuda. Jadi bangsa Israel bisa terjajah oleh bangsa lain, bukan karena bangsa lain lebih hebat. No, tapi karena Allah yang mengizinkan semua itu terjadi. Kembali ke laptop. Naaman, panglima Raja Aram, dia menderita sakit kusta. Jadi sekali lagi, bukan Naaman yang hebat, tapi Allah yang memakainya sekalipun Naaman tidak menyadari dan tidak mengenal Allah Israel yang maha besar dan maha kuasa. Lewat cerita ini, kita bisa dengan yakin berkata, Allah mengasihi semua orang, mengasihi Bapak Ibu yang hadir saat ini, termasuk Naaman. Dan hanya untuk seorang Naaman, Allah memiliki rencana yang indah. God will deal with us personally. Lewat sakit kustanya, itu membuka pintu bagi Naaman mengenal kebenaran dari Allah yang benar yang selama ini sudah memakai dan menolongnya tanpa Naaman sadari. Bapak Ibu terkasih, God has a plan and God is in control of everything. Ya, kalau lewat sakit ya Naaman bisa mengenal kebenaran, maka lewat sakit dan penderitaan kita, Allah juga rindu untuk menuntun kita mengenal Allah yang benar dan kebenarannya. Perhatikan ini. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jangan pernah lupa, Allah lah yang menggenggam nafas hidup kita. Dan Allah itu peduli dan tahu keadaan kita masing-masing saat ini. Bapak Ibu, saya manusia penuh keterbatasan dan penuh dosa. Saya tidak tahu persis keadaan Bapak Ibu saat ini. Tapi Allah yang maha besar dan maha hadir itu, dia tahu persis keadaan kita. Walaupun saya tidak melihat Bapak Ibu secara langsung, Allah tahu kondisi kita. Bahkan Alkitab mengatakan jumlah rambut di kepala kita, Tuhan tahu dan Tuhan menghitungnya. Tuhan punya rencana dan dia yang memegang kendali atas semuanya. Trust Him with all your heart. Jangan ragu akan kasih dan kuasa Tuhan. Hari ini di tempat kita masing-masing, coba kita tarik nafas kita dalam-dalam. Ayo, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Masih bisa bernafas dengan lega tanpa sesak? Itu satu bukti Tuhan mengasihi kita. Terlepas apapun keadaan kita saat ini. Mari mengucap syukur untuk setiap tarikan nafas kita pagi ini. Perhatikan ayat ini.
Naaman yang sakit akhirnya menemui solusi untuk sakit kustanya. Tanpa disadari, Allah telah mengirim seorang gadis kecil dan memakainya untuk menuntun Naaman memperoleh kesembuhannya dengan pergi menemui Nabi Elisa di Samaria. Ini adalah momen pertama kali saat Naaman menghadap Raja Israel. Saat itu Raja Israel yang memerintah adalah Raja Yoram, ya, yang merupakan anak dari Raja Israel yang jahat yang sangat terkenal, yaitu Raja Ahab. Ini anaknya. Dan seperti ayahnya, Raja Yoram juga salah satu Raja Israel yang berperilaku jahat. Alkitab menceritakan saat Naaman pergi menghadap Raja Yoram, bukannya dikasih petunjuk untuk kesembuhannya. Naaman malah dicurigai akan mencari gara-gara dengan Israel. Dan Naaman akhirnya tidak mendapatkan apa yang Naaman inginkan. Naaman tertunda kesembuhannya. Dia sangat-sangat kecewa. Satu hal yang selama ini mungkin tidak pernah dialami oleh seorang terhormat seperti Naaman. Dia tidak pernah menerima penundaan, penolakan, bahkan rasa tidak hormat, apalagi direndahkan. Hal itu tidak pernah dialami oleh Naaman dalam hidupnya. Tapi sekarang saat pertama kali dia bertemu dengan Raja Israel, dia mengalami penolakan dan penundaan. Dan sakitnya tidak segera sembuh. Dan penolakan Raja Israel terdengar oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya ada momen di mana dia akhirnya bertemu dengan Nabi Elisa. Inilah pertemuan pertama Panglima Naaman dengan Nabi Elisa. Kita lihat seperti apa sikap seorang Panglima Naaman ketika bertemu dengan Nabi Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan tenang? No, dengan gusar dan marah-marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa keluar dong, berdiri panggil nama Tuhan, gimana kek, gerak-gerakin tangan di atas penyakitku dan penyakitku sembuh. Saat Naaman bertemu dengan Elisa, Elisa tidak keluar untuk menyambutnya. Karena Naaman sendiri tidak turun dari kereta kudanya. Dia masih berada di atas kereta kudanya dengan pakaian kebesarannya. Dan Nabi Elisa pun tidak keluar rumah. Dia hanya menyuruh seseorang untuk menyuruh Naaman pergi dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Dan Naaman sangat marah sekali. Bapak Ibu, hal apa yang sebenarnya membuat Naaman marah saat itu? Sering kita dengar, dia marah karena disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Tapi sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Penyebab kemarahannya, Naaman itu sebenarnya sudah marah sejak dia bertemu dengan Raja Yoram. Dia dicurigai sebagai mata-mata, niat baik dia untuk berobat itu malah dipandang negatif dan dia mengalami penolakan dan ketidakhormatan. Dia mengalami penundaan, dia tidak suka itu. Naaman sudah marah dengan cara Raja Israel memperlakukannya. Dan sekarang Nabi Elisa pun terkesan tidak menghargainya. Kita tahu dari mana? Bapak Ibu terkasih, Nabi Elisa adalah Nabi Allah yang besar. Dia memiliki karunia khusus. Kita bisa baca kisahnya bagaimana dia bisa tahu keadaan sekelilingnya. Karena Allah menyingkapkan, memberikan dia vision dan penglihatan. Dan memberitahu Nabi Elisa. Elisa bisa melihat banyak hal yang Tuhan beritahu kepada Elisa sebelum banyak peristiwa terjadi. Tapi anehnya, peristiwa kedatangan Naaman, Allah tidak memberitahu Nabi Elisa. Aneh bukan? Jadi dia tidak bersiap untuk menyambut Naaman, seorang panglima Aram yang disegani dan dihormati, agar Naaman bisa kagum dengan keadaan umat Tuhan bangsa Israel. Ada satu kisah, beda halnya saat Ratu Sheba berkunjung kemana? Ke istana Salomo yang besar dan indah. Kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 4-7. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya ke rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan Ratu Sheba itu berkata kepada Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihat dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepada aku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Perhatikan ayat ini.
Ratu Sheba dibuat kagum dengan kebesaran kemegahan istana Salomo dan bagaimana cara duduk pegawai-pegawainya. Tapi pada saat Naaman menjumpai Nabi Elisa, tidak ada penghormatan seperti itu. Dia malah dibuat kesal. Mulai dari sikap Raja Israel yang tidak sopan, bahkan Elisa pun tidak sopan. Si panglima perang yang hebat malah cuma dikirim pesuruh untuk mandi di sungai Yordan yang kotor. Naaman sangat marah sekali Bapak Ibu. Ternyata Allah melakukan ini sebagai bagian dari proses kesembuhan seorang Naaman. Loh kok bisa? Kita lanjutkan. Bapak Ibu, Allah sudah mempersiapkan jalan kesembuhan bagi seorang Naaman. Jauh sebelum Naaman terkena kusta. Alkitab menuliskan secara khusus bagaimana Allah dengan cara yang ajaib sudah mempersiapkan seorang gadis kecil dari bangsa Israel yang spesial tugasnya. Jadi kalau kita baca 2 Raja-Raja 5 saat menceritakan kriteria dari seorang Naaman yang hebat dan luar biasa ini. Ayat 2 terselip di sana. Kita baca ayat ini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ada maksud Tuhan. Ingat, God has a plan for each of us. Allah sudah mempersiapkan jalan kesembuhan bagi Naaman jauh sebelum Naaman terkena kusta dan menyadarinya. Kita lihat detail dari kesembuhan seorang Naaman. Cara Tuhan menyembuhkan Naaman dan kemarahan Naaman. 2 Raja-Raja, kita ulang lagi. Aku sangka, Naaman yang ngomong ya, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa datang keluar, berdiri panggil nama Tuhan, lalu gerak-gerakin tangannya di atas penyakit kustaku dan penyakitku akan sembuh. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik di negaraku, lebih baik dari segala sungai di Israel? Sambil dia marah-marah di atas kereta kudanya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Seorang Naaman yang biasa mengendalikan dan mengontrol segala situasi, maka pada saat mencari kesembuhan pun, dia mau mengendalikan dan take control. Perhatikan, dengan sangat marah Naaman berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, ya, umpang tangan di atas sakit kustaku. Dan sungai-sungai di luar juga lebih bagus. Jadi Naaman ingin mengatur proses kesembuhannya. Naaman ingin mengatur siapa yang akan menyembuhkan dia. Naaman ingin mengatur cara penyembuhan penyakit kustanya. Dan Naaman ingin mengatur lokasi tempat kesembuhannya itu. Semua dia mau atur. Bahkan sampai dalam keadaan sakit pun, karakter yang suka mengaturnya itu ditunjukkan. Dan lewat sakitnya, Tuan Naaman yang biasa mengatur, kali ini harus belajar untuk mau diatur dan tunduk dengan aturan Tuhan. Naaman yang selama ini menjadi objek penghormatan dari semua orang termasuk Raja Aram. Kali ini Naaman harus belajar untuk memberikan hormat kepada Allah yang Maha Besar. Allah yang selama ini tidak dikenalnya, padahal kemenangan-kemenangan yang diraihnya dalam peperangan selama ini, itu berasal dari Allah Israel. Allah yang tidak dikenalnya. Dan untungnya, puji Tuhan Bapak Ibu, Naaman masih mau mendengar bujukan pengawal-pengawalnya, dan akhirnya dia menurut untuk mandi di sungai Yordan yang menurut dia kotor. Jadi apa yang membuat Naaman akhirnya sembuh? Bukan karena air sungai Yordan yang lebih manjur dan sakti mandraguna dari sungai-sungai yang dia sebutkan tadi. Tapi Naaman sembuh karena dia mau merendahkan hatinya untuk menurut dan belajar menghormati Allah Israel. Itulah kunci kesembuhannya. Bapak Ibu, di zaman para rasul, Rasul Petrus pernah melakukan mujizat hanya lewat bayangan saja, the shadow. Banyak orang sembuh. Rasul Paulus pernah menyembuhkan beberapa orang lewat sapu tangan dan kain. Wanita yang sakit pendarahan memiliki iman untuk menjamah jubah daripada jubah Yesus. Mereka semua sembuh. Tapi apakah itu karena bayangan, sapu tangan, kain, atau jubah Yesus yang menyembuhkan? Tentu saja tidak. Kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan. Kita lanjutkan. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Penurutan adalah satu hal yang sangat susah untuk dilakukan oleh seorang panglima Naaman yang biasa mengatur.
Saat Naaman mau menurut, Naaman bukan hanya sembuh dari kusta badani, tapi juga sembuh dari kusta rohani. Ya, perhatikan. Saat Naaman mau menurut, dia sembuh. Saat Allah menyembuhkan seseorang, itu bukannya secara fisik Bapak Ibu, tapi secara rohani. Karakter buruk kita juga akan dibersihkan. Dan itu yang lebih penting. Setelah kesembuhannya, Naaman kembali kepada Nabi Elisa untuk berterima kasih. Waktu Naaman datang pertama kali, dia tidak turun dari kereta kudanya. Tapi setelah dia sembuh, dia berdiri di hadapan Elisa untuk mengakui keberadaan Allah Israel dan mengatakan diri ini adalah hamba. Perhatikan. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Nabi Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Panglima besar yang biasa dihormati, mengkondisikan dirinya sebagai hamba Allah, memusnahkan kusta rohani dari seorang Naaman. Satu pengalaman rohani yang luar biasa, yang tidak akan didapatkan oleh seorang Naaman kalau dia masih memakai pakaian kebesaran. Perhatikan ini. Ya, apa perbedaan sikap Naaman sebelum dan sesudah sembuh? Di awal pertemuannya dengan Nabi Elisa, Naaman tidak mau turun dari kereta kudanya. Dia memakai pakaian kebesarnya untuk menutupi kustanya. Tapi setelah disembuhkan, Naaman berubah. Naaman tidak lagi memakai atribut kebesaran. Dengan rendah hati, dia turun dan kembali menjumpai Nabi Elisa tanpa atribut apapun. Naaman datang kembali untuk berterima kasih secara pribadi. Jadi sekali lagi, Naaman sembuh. Bukan hanya dari kusta jasmani, tapi dari kusta rohani. Penyembuhan dari Allah selalu bersifat holistik. Saat Tuhan ingin menyembuhkan seseorang, itu bukan hanya sembuh secara fisik, tapi secara rohani. Oke? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa orang lain sembuh dari kanker, tapi saya tidak? Itu kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Kalau kita sembuh, tapi ujungnya hidup kita murtad dan meninggalkan Tuhan, lebih baik kita mati dalam keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 20, ada kisah tentang raja yang bernama Hizkia. Hizkia jatuh sakit. Dalam keadaan sakit, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Kita tahu ceritanya. Umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Tapi sangat disayangkan. Setelah sembuh, Raja Hizkia justru berubah setia kepada Tuhan. Dia menjadi sombong, suka dengan kemewahan dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kesembuhan fisik kita malah membuat kita menjauh dari Tuhan, lebih baik kita mati dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Sembuh dari penyakit rohani lebih berharga dari sekedar kesembuhan secara fisik, karena pada akhirnya semua orang akan mati dan tidak ada orang yang bisa menolak semua itu. Kesembuhan Raja Hizkia bukanlah kesembuhan yang sejati, karena dia tidak berubah karakternya. Beda dengan kesembuhan Naaman, itu adalah kesembuhan yang sejati. Naaman yang tidak sabar menjadi Naaman yang lebih sabar. Naaman yang sombong dan tinggi hati menjadi Naaman yang rendah hati. Naaman yang selalu ingin mengatur menjadi Naaman yang mau diatur oleh Tuhan. Naaman yang selalu mau mendikte orang lain menjadi mau tunduk kepada aturan Tuhan. Setelah mengalami kesembuhan, Naaman pun datang dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan ya, kita lihat ya, saat ini seringkali banyak orang ingin terlihat sebagai somebody dengan gelar akademik, status sosial, kekayaan, jabatan. Bahkan banyak ya di sosial media kita lihat ada orang yang harus hidup berpura-pura demi uang dan popularitas. Tipu sana, tipu sini. Ada beberapa influencer di dunia yang tertangkap basah punya hidup yang palsu. Saya tunjukkan beberapa sebagai contoh. Ada Gaby Hana, selebgram yang juga pernah melakukan kebohongan di media sosial demi terlihat keren. Ia pernah menggugah foto seakan-akan berada di tengah sebuah konser musik yang mahal dengan pakaian yang memperlihatkan seolah-olah dia hadir di sana. Namun kemudian diketahui bahwa foto tersebut adalah palsu. Dia tidak pernah menonton pertunjukan musik itu. Karena ketahuan, akhirnya dia membuat satu klarifikasi di channel YouTube-nya yang mengakui bahwa dirinya memang berbohong. Selebgram yang lain mengatakan dia itu kalau bepergian selalu memakai business class. Itu dia tampilkan di Instagramnya. Tapi ada satu netizen ya, mata netizen itu awas sekali, dia lihat dia duduk di kelas ekonomi. Jadi Instagram yang penuh kebohongan, realitanya tidak sama. Ya, banyak orang berpura-pura. Ya, ada yang asli, ada yang palsu. Foto di private jet yang sebenarnya bukan dia.
Semakin manusia ingin terlihat sebagai somebody, maka dia akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi saat manusia selalu belajar, untuk apa? Untuk menjadi seorang yang nobody. Ya, I'm somebody. Tidak ada berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita dengan rendah hati mau mengatakan I'm nobody, kita akan mendapatkan banyak berkat Tuhan. Mari dengan rendah hati kita berlutut di kaki Tuhan dan katakan, I'm nothing without God. Saat kesombongan menguasai kita, maka kita tidak akan pernah mau merendahkan hati untuk memberikan hormat kepada Tuhan. Naaman yang selama ini selalu mendapat kehormatan, kali ini dia harus belajar untuk memberi hormat. Di awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis sangat disukai orang banyak. Banyak orang memuji pelayanannya, tapi Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Saat Yesus muncul dan memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis mengarahkan pandangan orang banyak kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis tidak mau menjadi somebody. Dia memposisikan dirinya sebagai nobody. Ya, I'm nothing without God. Bapak Ibu, bicara tentang rasa hormat, zaman now rasa hormat sudah mulai pudar. Saya baru kembali dari liburan ke Taiwan. Di sana saya sempat mengunjungi satu tempat yang indah dan megah. Indah sekali. Di tengah taman yang begitu indah, terdapatlah Chiang Kai-shek Memorial Hall di Taiwan. Tempat yang indah ini hanya didedikasikan khusus untuk menghormati founder atau pendiri negara Taiwan yang dianggap sangat berjasa bagi negaranya. Bapak Chiang Kai-shek. Masyarakat Taiwan sangat menghargai pendiri atau founder tokoh ini, Pak Chiang Kai-shek ini. Bukan hanya hall-nya yang besar ya, ada satu gedung yang didedikasikan untuk patungnya. Patung Chiang Kai-shek itu besar sekali, dan itu terletak di tempat yang tinggi, gedung yang tinggi, tangga yang tinggi, dan bukan itu saja, itu tidak dibiarkan terletak di sana. Ada secara berkala seremoni khusus untuk patung ini. Dikawal oleh 2 orang pengawal dengan pakaian lengkap dengan posisi tegak dan sikap hormat. Saya pikir awalnya pengawal itu juga patung seperti Chiang Kai-shek. Saya naik ke atas, saya mau lihat. Patung ini diletakkan tinggi sekali, mungkin untuk menunjukkan rasa hormat. Maka setiap orang yang mau melihat patung itu harus naik sendiri tangga itu. Dan saya pun naik. Wow, megah sekali. Ternyata pengawal yang menjaganya itu benar-benar manusia, bukan patung. Rakyat Taiwan sangat menghormati pendiri negaranya. Founder negara kita, Bapak Presiden Soekarno, itu pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mungkin rakyat Taiwan juga melakukan ini karena menghargai Chiang Kai-shek. Ada satu gedung ya, kalau di Taiwan ada Chiang Kai-shek, Memorial Hall yang indah. Maka di India ada bangunan indah juga yang bernama Taj Mahal. Kita tahu, sangat terkenal karena termasuk dari 7 keajaiban dunia. Taj Mahal ini didirikan khusus oleh seorang raja, Raja Sheikh Jehan dari dinasti Mughal. Didirikan pada tahun 1632 hanya untuk, perhatikan, untuk mengenang kematian istri yang sangat dicintainya yang bernama Mumtaz Mahal, yang meninggal karena melahirkan anak yang ke-14. Banyak sekali anak mereka ya. Sekarang Taj Mahal menjadi salah satu objek wisata di India. Tapi ada aturan khusus bagi untuk beberapa orang yang mau masuk ke sana. Apa saja aturannya? Perhatikan baik-baik. Aturan saat mengunjungi Taj Mahal di India. Dilarang makan di dalam, handphone harus dimatikan, dilarang memotret, harus pakai pembungkus sepatu, dilarang meludah sembarangan, dilarang bawa barang belanjaan, dan kendaraan diparkir itu harus radius 500 meter. Tidak boleh mendekat. Bahkan konon, saat pengunjung ingin melihat makam Mumtaz Mahal, lorong menuju makamnya itu dibuat seperti lubang besar yang hanya satu tubuh yang muat, sehingga pengunjung harus membungkukkan badannya. Dengan secara tidak langsung memberi hormat kepada makam daripada Mumtaz Mahal. Sangat dihormati. Lalu bagaimana di Indonesia? Kalau kita mau masuk satu pura di Bali, ya kita tidak boleh memakai baju sembarangan saja. Ada aturan yang harus dilakukan sebelum masuk pura. Meski boleh dikunjungi oleh wisatawan, ke pura harus tetap berpakaian sopan. Untuk wisatawan, minimal menggunakan kamben, kain untuk menutupi pinggang hingga pergelangan kaki. Kita perhatikan ya, kain ini ya, dan selendang untuk mengikat pinggang. Untuk laki-laki juga ditambahkan udeng, tutup kepala dalam pakaian khas Bali. Sama sekali tidak boleh memakai celana pendek, karena tidak diizinkan masuk ke dalam pura di Bali.
Di setiap negara pun ada aturan berpakaian yang sopan yang saat kita bertugas. Di Malaysia kita bisa melihat aturan berpakaian bagi pejabat publik harus sopan dan rapi. Dan setiap orang yang mau bertemu dengan Pak Jokowi tentu tidak memakai baju semau mereka. Mereka berpakaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh istana negara. Tidak bisa semau gue. Mereka harus bersikap hormat. Apa yang saya paparkan ini? Kalau manusia saja, bahkan yang sudah mati, mendapatkan penghormatan sedemikian rupa dan mewah, lalu bagaimana penghormatan kita kepada Allah yang Maha Besar? Bagaimana? Saat Musa pertama kali bertemu dan berhadapan dengan Allah di semak duri yang menyala, Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Musa takut dan menutupi wajahnya. Dia tersungkur dengan penuh hormat. Bapak Ibu sekali lagi. Naaman disembuhkan bukan karena air sungai Yordan yang sakti mandraguna, tapi karena Allah Israel yang berkuasa berkenan menyembuhkannya. Dan kuasa kesembuhan itu dinyatakan saat Naaman mau merendahkan hatinya, menaruh hormat kepada Allah, menurut dan tidak lagi mau mengatur Tuhan. No honor to God, no blessing and no healing. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam terjemahan Alkitab New International Version lebih jelas. I will honor those who honor me, but I will turn away from those who look down on me. Artinya apa? Aku akan menghormati orang yang menghormati aku, tapi aku akan berpaling dari orang yang memandang rendah. Jangan biarkan Allah berpaling dari kita, karena kita memilih untuk tidak menghormati Tuhan lewat sikap hidup kita dan sikap kita saat beribadah kepada Tuhan. Tanpa rasa hormat kepada Tuhan, tidak pernah ada berkat dan kesembuhan sejati bagi kita Bapak Ibu, itu harga mati. Banyak orang tua mengeluh karena anak-anaknya tidak mau lagi beribadah dan selalu asik dengan gadgetnya. Mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan. Padahal tanpa sadar kita sendiri sebagai orang tua yang membuat anak-anak kita menjadi seperti itu. Banyak orang tua lebih mementingkan anaknya berprestasi di sekolah dibandingkan keadaan rohani anak-anak mereka. Kalau ada kegiatan sekolah yang bertabrakan dengan jadwal ibadah, pada umumnya orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk skip ibadah. Karena takut anak-anaknya bisa dapat nilai jelek di sekolah. Jadi anak-anak tumbuh besar dengan satu pola pikir, oh ternyata ibadah dan menghadap Tuhan itu tidak penting. Nilai di sekolah saya lebih penting karena mami saya suruh saya pilih yang situ. Lalu setelah mereka besar, mereka menjadi nakal, tidak bisa diatur, melawan orang tua. Setelah itu semua terjadi, baru orang tua menangis dan menyesal. Penyesalan memang selalu datang terlambat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau duluan namanya pendaftaran. Jadi, pada awalnya, orang tua sendirilah yang telah menanamkan rasa tidak hormat kepada Allah tanpa mereka sadari. Orang tua harus menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya. Zaman now ini terbalik Bapak Ibu. Orang tua lebih tunduk dan takut pada anak dibandingkan anak tunduk dan takut kepada orang tua. Dalam dunia kerja, seseorang bisa saja di-hire, ya, direkrut, karena dia bisa saja diterima karena latar belakang pendidikan, pengalamannya. Tapi untuk tetap bisa bekerja, dia harus bisa bekerja sama dengan tim yang ada. Harus bersikap dengan baik. Skill yang kita punya tidak akan ada artinya kalau attitude kerja kita jelek dan susah diatur. Lama-lama kita pun akan kehilangan pekerjaan. Attitude adalah sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Cara berbicara, bertindak, memperlakukan rekan kerja kita, semua itu adalah cerminan dari hati dan pikiran kita. Sekalipun orang itu pintar, tapi kalau attitude-nya, perilakunya jelek, tidak akan bisa sukses. Teman-teman saya banyak dari Harvard Business School, orang-orang pintar. Tapi awalnya mereka diterima, tapi setelah berapa lama, mereka mulai berulah. Akhirnya mereka dikeluarkan, walaupun mereka itu pintar sekalipun. Jadi hati-hati, attitude is indeed important in keeping your job. Pastikan Tuhan dihormati saat kita bekerja di tengah-tengah orang lain. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Apa yang Alkitab ajarkan tentang rasa hormat? 2 Timotius 3 mengatakan, keadaan manusia pada hari zaman, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan perhatikan ini. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Keluaran 20 dengan tegas mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukan tanpa alasan Allah menempatkan perintah untuk menaruh hormat kepada orang tua dalam 10 hukumnya. Karena Allah tahu rasa hormat perlahan akan memudar dan hilang. Seperti yang Alkitab telah nubuatkan dari zaman anak-anak akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Seperti yang tadi saya bilang, orang tua lebih takut kepada anak dibanding anak kepada orang tua. Rasa hormat adalah salah satu syarat kesembuhan sejati. Kenapa kesembuhan sejati? Karena kesembuhan fisik tanpa kesembuhan rohani tidak ada gunanya sama sekali. Ada satu kisah saat Yesus melayani. Alkitab menceritakan tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di Nazaret yang sebenarnya adalah kota asal dari Yesus sendiri. Kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena Yesus tidak dihormati di sana. Maka Yesus berkata mereka, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di Nazaret kota asalnya sendiri. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Perhatikan ini. Mungkin banyak yang mengatakan, saya percaya kok Yesus itu juru selamat. Dia berkuasa menyembuhkan saya. Tapi Bapak Ibu, percaya itu bukan hanya lip service, bukannya lewat mulut dan ucapan kita. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus ditunjukkan lewat sikap hidup dan cara kita menjalani hidup. Action speaks louder than words. Saat kita menjaga sikap hidup kita setiap hari, itu artinya kita sedang menjaga baik-baik nama dan kehormatan Tuhan lewat hidup kita. Hormati Allahmu, maka kesembuhan itu akan menjadi milikmu. Lukas 4 ayat 27. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan dan disembuhkan. Selain daripada Naaman, orang Syria itu. Pertanyaannya, kenapa cuma Naaman yang disembuhkan? Untuk membuktikan kepada orang-orang Nazaret yang meragukan kuasa Tuhan bahwa Allah tidak pilih kasih. Naaman bukan orang Israel, dia orang Syria. Tapi Naaman percaya dan dia disembuhkan secara fisik, mental, dan rohani. Para nabi dan raja menuliskan, Allah tidak menghiraukan banyak penderita kusta di Israel oleh sebab ketidakpercayaan mereka. Dan itu menutup pintu kebaikan bagi mereka. Naaman, seorang bangsawan kafir yang telah berlaku benar terhadap keyakinannya akan kebenaran dan yang merasa membutuhkan pertolongan. Dalam pemandangan Allah, Naaman lebih layak menerima berkatnya daripada orang-orang sakit di Israel. Yang meremehkan dan tidak menghiraukan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka. Allah bekerja bagi orang-orang yang menghargai kemurahannya dan menerima terang dari surga yang diberikan kepada mereka. Perhatikan, Allah bekerja bagi orang-orang yang menghargai dan menghormati kemurahannya. Dalam Alkitab, selain Naaman, Yesus juga menyembuhkan seorang yang sakit kusta dalam Matius ayat pasal 8. Perhatikan ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, penjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Perhatikan kutipan ini. Di dalam beberapa peristiwa penyembuhan, Tuhan Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang diminta atau yang dicari. Tapi dalam peristiwa orang kusta ini, pada saat permohonan itu disampaikan, pada detik itu juga permohonan yang dikabulkan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguhkan. Atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain daripada apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Selalu yes dari Tuhan. Allah melihat pertobatannya yang sungguh-sungguh.
Jadi syarat kesembuhan selain rasa hormat adalah pertobatan kita harus sungguh-sungguh. Adalah kehendak Allah untuk menyucikan kita daripada dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan menyanggupkan kita menghidupkan satu kehidupan yang suci. Selama kehidupan juru selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru. Tapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, kenapa orang kusta ini sembuh? Yesus melihat pertobatannya. Si orang kusta ini tidak lagi mempedulikan sekelilingnya. Orang-orang yang menghina, mengejek, mengutukinya. Pandangan hanya tertuju kepada Yesus. Dan Yesus melihat imannya yang besar. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Mujizat Yesus selalu memiliki tujuan. Tuhan kita selalu memiliki tujuan. Dalam peristiwa ini, Yesus ingin menjangkau prasangka, membuang prasangka para imam, agar mereka juga mau percaya. Dan lewat penyakit kusta dari orang ini, yang disembuhkan, banyak para imam yang awalnya menolak Yesus, menjadi percaya. Kita bisa baca di Kisah Rasul 6 ayat 7. Jadi, kerendahan hati adalah pintu pertama dari semua berkat Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kan itu rendahkanlah dirimu di bawah Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu, saya mau tampilkan 2 jenis doa dalam Alkitab. Perhatikan ini baik-baik. Ada 2 contoh berdoa yang baik yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami dan doa Yesus di Taman Getsemani. Apa persamaan dari kedua doa ini? Persamaannya adalah, jadilah kehendak. Doa Bapa kami dikatakan seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus berdoa lagi, ya Bapa ya Bapa, Abah ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saat kita berdoa, kita tidak mau, tanpa sadar sering mendikte Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Yesus mengajarkan kita untuk berkata, jadilah kehendakmu ya Allah. Saat Tuhan mengizinkan kita mengalami satu penyakit dan pergumulan yang berat, ada maksud Tuhan. Ada karakter buruk kita yang Tuhan ingin hilangkan. Dan kebanyakan itu adalah kesombongan dan ketidaksabaran. Jadi alangkah baiknya jika kita sakit, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak hanya bertanya, kapan saya disembuhkan? Kapan penyakit kanker saya ini hilang? Tapi sebaiknya kita bertanya, minta Roh Kudus menyingkapkan maksud Tuhan lewat sakit kita. Karakter buruk apa yang Tuhan mau singkapkan agar kita bisa berubah semakin serupa dengan karakter Yesus. Kalau sampai saat ini penyakit kita belum sembuh, mungkin Tuhan belum selesai dengan kita. Orang yang melihat ke sekelilingnya adalah cerdas, tapi orang yang bisa melihat ke dalam dirinya adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita buruk terjadi dan kita alami dalam hidup kita, lebih baik kita introspeksi diri kita dan melihat dari cara pandang surga. Karena itu seringkali selalu menjadi cara Tuhan yang terbaik untuk menarik kita lebih dekat. Awalnya memang menyakitkan, ya. Sakit kanker itu melelahkan, menyakitkan. Tapi itu akan merubah karakter kita lebih baik dan semakin baik asal kita peka dan tunduk kepada pimpinan Roh Suci. You learn nothing from life if you think you're right all the time. Kita tidak akan pernah bisa belajar arti kehidupan kalau kita merasa diri kita selalu benar. Kerendahan hati adalah kunci kepada semua kebenaran dan kesembuhan yang sejati. Kabar kedatangan juru selamat dunia tidak disampaikan melalui istana Herodes dan ahli-ahli Taurat Farisi yang pintar-pintar menurut orang. Tapi itu disampaikan kepada para gembala di padang Efrata, warga negara kelas 2. Dan pekabaran Injil mula-mula pun tidak dipercayakan kepada orang-orang Farisi yang pintar-pintar dan pandai, melainkan lewat murid-murid Yesus yang sederhana, para nelayan, warga negara kelas 2, bahkan mantan pemungut cukai yang dianggap sebagai musuh dan sampah masyarakat. Bapak Ibu manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Sekali lagi, kerendahan hati adalah kunci kepada semua kebenaran dan kesembuhan yang sejati. Kita sering mendengar istilah love language, bahasa cinta.
Artinya cara seseorang dalam mengekspresikan cintanya kepada orang lain. Ya, banyak cara orang untuk menyatakan cinta, baik kepada pasangan, orang tua, dan kepada anak-anak kita. Bisa dengan cara kita menyisihkan waktu kita untuk mereka, memberikan hadiah-hadiah mahal, atau pelukan, membuatkan makanan-makanan yang mereka semua suka. Itu semua baik. Tapi love language yang terbaik Bapak Ibu, khususnya untuk anak-anak kita adalah mendidik dan mendisiplin mereka. Itu bersifat kekal dan abadi, long lasting. Ya, lalu jenis language apa yang Alkitab ajarkan? Kitab Amsal menuliskan dengan jelas dan tegas. Jangan menolak didikan dari anakmu. Artinya, jangan lalai atau ragu untuk mendidik dan mendisiplin anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau love language orang tua yang selalu memanjakan anak-anak dengan barang mahal dan selalu memberikan dan membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka suka dan mereka mau, itu adalah love language yang salah. Karena memanjakan anak itu sangat berbahaya bagi perkembangan karakter seorang anak. Setiap orang tua kelak akan menuai hasil didikan yang mereka tabur kepada anak-anaknya. Kalau orang tua sayang kepada anak-anaknya, mereka harus mendidik dan mendisiplin mereka, bukan memanjakan mereka. Karena kalau kita memanjakan anak, sebenarnya kita tidak sayang mereka, karena kita sedang merusak karakter mereka. Bapak Ibu mendidik anak zaman now itu sangat susah. Anak zaman dulu, saat mereka di rumah, orang tua bisa tenang, karena mereka memang di rumah. Tapi kalau anak zaman now di rumah, orang tua belum tentu bisa tenang. Kenapa? Mereka memang ada di dalam rumah dan di dalam kamar. Tapi mereka justru berpetualang di dunia maya yang tanpa kontrol dan tanpa kita bisa tahu. Betapa banyak anak yang keranjingan gadget, bahkan anak-anak melarang orang tua masuk ke kamar mereka. Mereka punya keasikan tersendiri. Orang tuanya biasanya membiarkan, yang penting anak-anak saya senang, tenang, dan tidak merepotkan saya. Tapi saat prestasi di sekolah mereka anjlok, anak-anak mereka mulai melawan dan memberontak. Inilah arti dari ayat di Amsal 29 ini. Cara kita mendidik anak akan kita tuai. Apakah itu akan mendatangkan sukacita atau kebalikannya malah mendatangkan duka cita? Kita yang menentukan sebagai orang tua. Pola asuh apa yang akan kita terapkan? Rasa hormat kepada orang tua adalah harga mati. Demikian juga dengan bahasa cinta terbaik dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Itu adalah mendidik dan mendisiplin kita, anak-anaknya. Itu semata-mata sebagai tanda kasih Allah kepada umatnya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amsal 3 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Perhatikan, Tuhan memberi ajaran, didikan, disiplin justru kepada orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kalau kita didisiplin oleh Allah, itu artinya kita adalah anak-anak yang sangat dikasih Allah. Jadi, pencobaan hidup termasuk penyakit adalah alat Allah untuk menghilangkan ketidakmurnian dan kekasaran dari karakter kita. Saat dipotong, dipahat, dipoles, itu memang proses yang menyakitkan. Tapi hasilnya akan dipersiapkan untuk mengisi tempat di bait suci surgawi. Hanya batu mulianya yang akan dipoles seperti sebuah istana. Bapak Ibu, dunia ini adalah bengkel Allah. Dan setiap batu yang dapat digunakan di bait suci surga harus dipahat, dipoles sampai menjadi batu yang teruji dan berharga, yang cocok untuk ditempatkan dalam bangunan rumah Tuhan. Tapi jika kita menolak untuk dilatih dan didisiplin oleh Tuhan, kita akan menjadi seperti batu yang tidak dapat dipahat dan dipoles, yang akhirnya dibuang karena kita tidak berguna. Useless. Tuhan akan memakai banyak hal untuk memurnikan karakter kita. Dan biasanya itu akan tergantung dengan hal apa yang selama ini menjadi dewa atau berhala dalam hati dan hidup kita. Itu tidak selalu berbentuk sakit penyakit, kanker, atau bisa juga berbentuk kerugian materi yang cukup besar untuk menghentikan keserahan kita, atau juga bisa berbentuk anak yang kita sayangi ternyata bermasalah. Tapi apapun itu semua untuk memurnikan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi dewa atau penghalang pertumbuhan kerohanian kita masing-masing. Penyakit fisik sekalipun berbahaya, itu dapat disembuhkan oleh kuasa Kristus.
Tapi penyakit rohani akan menahan mereka yang menutup mata untuk melihat terang kebenaran. Kusta, kanker, dan lumpuh sekalipun tidaklah sehebat sifat kesombongan dan sikap tidak percaya. Amin. Lebih berbahaya kesombongan dan sikap tidak percaya. 2 Korintus 4 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jangan takut kalau sampai saat ini penyakit kita belum sembuh. Jangan takut dan khawatir kalau masalah hidup kita belum selesai. Itu artinya Allah sedang membersihkan manusia batinnya kita. Ya. Itu artinya Allah sedang bekerja. Allah belum selesai. Izinkan Allah bekerja. Perkara dunia bisa terlihat dengan mata jasmani. Sebaliknya perkara surga hanya bisa terlihat dengan mata iman atau mata rohani. Perkara dunia itu kelihatan. Perkara surga itu tidak terlihat. Itu hanya bisa dirasakan dengan hati dan iman kita. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita disuruh tutup mata. Kenapa? Karena memang perkara surga hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Oleh karena itu, carilah perkara yang tak kelihatan dan yang kekal. Raihlah kesembuhan yang sejati. Ya. Kalau mau jujur, kita lebih takut kehilangan berkat jasmani dan berkat kesehatan daripada kehilangan berkat rohani. Kita lebih takut sakit secara fisik dan menganggap remeh sakit rohani. Kita lebih takut sama bos di kantor karena menentukan gaji dan bonus saya daripada Allah yang menentukan nafas hidup saya. Betul ya? Allah adalah bos yang sesungguhnya. Karena berkat jasmani itu terlihat, berkat rohani itu abstrak. Karena memang itu hanya bisa diterima dengan iman. Hanya iman yang membuat kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, apa jenis doa yang terbaik dan paling sungguh-sungguh? Itu adalah doa dari seseorang yang di akhir hidupnya dan doa dari seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mendengar doa Naaman, maka mungkin doa itu adalah, Tuhan, terima kasih untuk penyakit kustaku. Karena lewat penyakit kustaku ini, aku mengenal dan bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Itulah doa yang paling sungguh-sungguh. Apakah Bapak Ibu yang sedang berjuang melawan kanker sudah bisa mengatakan seperti yang Naaman katakan dalam doanya? Tuhan, terima kasih untuk penyakit kankerku. Karena lewat sakit ini, aku mengenal dan bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa berkata seperti itu dalam doa, artinya Bapak Ibu sudah mengizinkan Tuhan membentuk karakter yang Tuhan. Naaman tidak akan mengenal Allah yang benar kalau dia tidak mengalami sakit. Ada beberapa orang yang meninggal karena kanker. Tapi karena justru lewat penyakit mereka lah, keluarga mereka mengenal kebenaran dan mengalami pertobatan yang sejati. Saya tampilkan beberapa di antaranya ya. Ini adalah keluarga Bapak Ferry Turupadang. Beliau memiliki seorang istri yang cantik dan 2 anak yang pintar-pintar dan begitu baik. Pak Ferry sudah meninggal, tapi beliau meninggal dalam keadaan yang sudah menerima kebenaran. Itu yang kita syukuri. Dan lewat penyakit itulah Allah menuntun istri dan anak-anaknya mengenal kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang melayani dalam doa syafaat hari ini adalah Ibu Erawinta Aritonang yang merupakan istri dari Bapak Ferry Turupadang. Maksud Allah lewat penyakit kanker yang Pak Ferry derita akhirnya tercapai. Mission accomplished. Pak Ferry sudah memberikan warisan kekal bagi istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh dengan baik, sehat, dan takut akan Tuhan. Karena mereka berada di tangan seorang ibu yang bermental baja dan mengasihi Tuhan. Itulah warisan yang terbaik. Roh Kudus sungguh luar biasa, bukan? Kelak saat mereka semua berkumpul di sorga, kedua anak ini akan berterima kasih kepada Papa yang sudah menuntun mereka dalam kebenaran. Memang mereka singkat bertemu dengan papanya secara fisik, tapi itu bermakna kekal. Dan Pak Ferry, dengan lewat sakit penyakit kankernya, sudah mempersiapkan warisan kekal itu, yang kelak mereka akan bertemu lagi saat Yesus datang kedua kali. Boleh ditampilkan wajahnya dari kedua anak mereka dan juga Ibu Erawinta? Bisa memberi salam kepada partisipan yang hadir? Silakan Pak Cungling. Ada? Bu Wiwin, boleh dibuka? Ya, sebentar. Ini mereka. Lihat ya.
Anak-anak yang dididik dengan baik, saya yakin mereka harus bersyukur dua orang ini. Memiliki papa yang cinta Tuhan dan seorang ibu yang bermental baja. Saya kenal mereka dan saya sangat bersuka cita melihat perkembangan rohani mereka dan mari mengucap syukur. Mereka adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyembuhkan secara holistik. Terima kasih Ibu Win dan juga kedua anak Kak Tessa dan juga adik Oti. Tuhan berkati. Orang kedua yang saya mau perkenalkan adalah Fanny Hollis. Gadis cantik ini bernama Fanny Hollis yang beberapa waktu lalu baru saja meninggal. Fanny Hollis juga sudah membawa kedua saudaranya untuk mengenal kebenaran. Dan sekarang mereka sedang mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Maksud Tuhan tercapai. Mission accomplished again. Lewat penyakit kanker yang diderita oleh seorang Fanny Hollis. Fanny Hollis memang sudah meninggal. Tapi warisan, legacy yang sudah ditinggalkan, itu berbekas dan menuntun kedua saudaranya untuk mengenal kebenaran. Boleh ditampilkan? Hai Yani. Hai Lena. Ada? Yani dan Lena? Silakan. Say hi. Wah, ini seperti saya kepada anak 5 tahun ya. Say hi sama Anti. Tunggu harus ini buka dulu. Dibuka. Ini Lena dari adik dari Fanny Hollis. Luar biasa, mereka sekarang mulai mengerti cara baca Alkitab yang benar ya Lena ya. Dulu kok rasanya nggak ngerti gitu. Mana Yani? Yani dear, mana Yani? Ini dia. Yani dan Lena adalah luar biasa. Sister ini luar biasa. Mereka itu begadang siang malam menjaga adiknya. Ciciknya ini, luar biasa. Dan pesan yang disampaikan oleh Fanny Hollis sebelum mereka Fanny meninggal adalah cari Tuhan. Tuhan segera datang dan mereka ingin bertemu dengan Fanny kelak saat Yesus datang kedua kali. Dan mereka menurut. Selamat mengenal kebenaran. Mari bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sewaktu saya mengunjungi Fanny Hollis di rumah sakit, dia bilang, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Lalu saya katakan, kamu tidak perlu tunggu sembuh. Sekarang pun kamu sudah melayani Tuhan. Kamu sedang mengingatkan saya betapa fananya hidup ini dan mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Dan kamu sudah menuntun keluargamu mengenal kebenaran yang benar. Matanya berbinar dengan bola mata yang bulat, bahagia mendengar kata-kata itu. Bapak Ibu, berpisah dengan orang yang kita kasihi memang sangat menyedihkan. Kita selalu ingin bersama-sama dan ingin terus hidup kalau bisa selamanya di dunia ini. Seperti puisi terkenal dari seorang Hairil Anwar yang mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi sayangnya kita tidak punya pilihan untuk hal ini. Kita semua pasti mati. Tapi hidup 1000 tahun yang Hairil Anwar katakan akan kita bisa dapatkan melalui Yesus. Bukan hanya 1000 tahun, tapi selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Lewat Yesus. Bapak Ibu, cara Roh Kudus bekerja itu tidak akan pernah bisa kita pahami. Tapi percayalah, itu selalu yang terbaik bagi keselamatan kekal kita. Orang ketiga yang mau saya perkenalkan adalah Ibu Ratna Megasari. Kalau Pak Ferry dan Fanny Hollis sejenak sudah beristirahat, ada legacy yang mereka wariskan untuk saudara dan anak istrinya. Ibu Ratna ini pejuang kanker payudara yang sudah berkata dengan penuh keyakinan dan sukacita. Dia katakan ini kemarin, dan saya terpukau dengan kesaksiannya. Dia mengatakan, saya ingin sampaikan bahwa sakit penyakit atau kanker adalah berkat. Ini benar. Dengan sangat serius saya katakan, dia ulangi lagi, kanker bagi saya adalah berkat besar. Kenapa berkat? Kenapa berkat? Kanker bagi saya adalah sebuah berkat besar. Dia katakan, menilik kembali hidup saya dari kecil sampai dewasa dan menjelang lansia. Berkat yang terbesar yang saya temukan adalah mengenal kebenaran. Ketika remaja, entah kenapa, saya ikut kursus Alkitab tertulis yang dikirim lewat kantor pos. Bersamaan itu, waktu SMP, saya ikut katekisasi di gereja Katolik dan dibaptis secara seorang Katolik yang boleh dibilang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Saya hanya menurut apa yang diajarkan. Lalu saat dewasa, saya kuliah ke Jakarta dan diajak teman-teman ke berbagai persekutuan doa dari kalangan mahasiswa, rumah tangga maupun kalangan bisnismen. Satu lembar demi satu lembar kebenaran dibukakan bagi saya. Walaupun akhirnya saya terima baptisan selam dan berkelana ke banyak gereja dalam pergumulan rohani, tapi perjalanan hidup saya belum tuntas. Sampai akhirnya saya terdeteksi ada kista. Kemudian saya bertemu dengan dokter yang tabiatnya dingin, yang melayani saya dengan acuh tak acuh, sedikit bicara dan buru-buru pergi meninggalkan saya sendirian, melongok galau di kliniknya.
Semua itu akhirnya membuat saya tidak yakin untuk maju ketemu dokter tersebut yang sebenarnya minta saya ketemu dengannya di 6 bulan mendatang. Dalam keadaan galau dan resah itulah saya berjumpa dengan Ibu Pitlin melalui selembar brosur yang diberikan teman gereja saya. Ternyata di balik pola New Start terselip Bible Study yang mencelikan dan membuka mata rohani saya. Itulah berkat terbesar yang saya katakan di balik kanker. Saya mengenal kebenaran yang selama ini saya cari, yang tidak akan pernah saya temukan kalau saya tidak sakit kanker. Puji Tuhan. Dia katakan sebagai closing statement, saya pemenang kanker. Karena lewat kanker, saya mendapatkan harta karun yang paling berharga di dunia ini, yaitu kebenaran. Bapak Ibu, perjuangan orang-orang hebat ini mengingatkan saya tentang satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sebelumnya saya mau tampilkan dulu Ibu Ratna yang cantik. Boleh tampilkan Ibu Ratna? Mana Ibu Ratna? Ah, ini Ibu Ratna. Rambutnya sudah tumbuh ya Bu Ratna, dulu dicukur ya, luar biasa. Inilah Ibu Ratna, yang mau dapat sukacita melawan kanker, boleh dekat-dekat Ibu Ratna, supaya terimpartasi semangatnya. Terima kasih Ibu Ratna. Oke, ayat firman Tuhan yang katakan ini, iman orang percaya haruslah iman yang sekalipun, bukan iman yang kalau. Iman yang berserah, bukan iman yang tergantung kepada keadaan. Orang yang kuat imannya bukanlah orang yang mendapat kesembuhan, melainkan orang yang tetap percaya sekalipun kesembuhan itu tidak pernah mereka dapatkan seumur hidup mereka. Itulah iman. Mazmur 73 ayat 26 dinyatakan lewat hidup Pak Ferry dan hidup Fanny Hollis. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah iman yang sejati, iman yang sekalipun. Oke? Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang luar biasa yang saya ceritakan tadi adalah domba-domba yang Tuhan sudah tuntun justru lewat sakit penyakit kanker mereka. Walaupun mereka ada yang sudah meninggal, mereka sudah menang dalam pertarungan iman, dan mereka sudah berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, orang sakit memang lebih efektif dalam menjangkau jiwa bagi Tuhan dibandingkan dengan orang-orang yang masih merasa tubuhnya sehat. Orang sakitlah yang mampu mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan mengingatkan kita bahwa someday saya pun akan mati. Ya, Roh Nubuat menuliskan kondisi kerohanian umat Tuhan akan mirip seperti permainan catur. Yang hitam berganti tempat dengan yang putih. Posisi umat Tuhan akan digantikan oleh orang-orang dari luar kandang untuk mengingatkan kita. Kalau kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh dan menghidupkan terang yang Allah sudah berikan dengan sangat amat jelas, maka jangan salahkan Tuhan jika Tuhan mendisiplin kita dengan lebih keras agar kita sungguh-sungguh mau bertobat. Ingat, kalau itu kita alami, kalau hal itu terjadi, itu semata-mata karena kasih-Nya agar kita tidak binasa. Orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Harus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah sudah memakai Nabi Elisa untuk melakukan banyak mujizat termasuk menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta yang mengerikan. Setelah beberapa lama, Nabi Elisa meninggal. Karena apa? Karena sakit. Mungkin ada yang kecewa. Kok bisa Nabi yang sudah melakukan banyak mujizat kesembuhan mengalami sakit dan mati? Inilah satu bukti bahwa Nabi Elisa juga manusia biasa. Sama seperti kita. Penyembuh yang sejati itu Allah, bukan Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya alat Tuhan. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang tahu komunitas ini karena mendengar kesaksian dari kesaksian Ibu Pitlin. Dan Bapak Ibu berharap bisa sembuh juga seperti Ibu Pitlin sembuh. Menjadikan Ibu Pitlin sebagai role model, itu baik dan tidak salah. Tapi jangan pernah lupa Bapak Ibu, penyembuh yang sejati yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Ya, bukan Ibu Pitlin. Karena hanya Tuhanlah yang memegang nafas hidup kita. Jangan pernah mendewakan Ibu Pitlin. Jangan ya. Dan nanti kalau ternyata Bu Pitlin meninggal lebih cepat dari kita, jangan kecewa. Ingat, Ibu Pitlin hanya manusia biasa yang bisa sakit dan mengalami kematian juga. Sama seperti Nabi Elisa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia pun mengalami sakit dan mati. Saya pun, kita semua akan mati suatu hari nanti. Entah kapan. Tapi yang pasti kita semua tidak bisa menghindari kematian. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang lebih panjang umur. Siapa yang lama hidupnya dalam dunia ini. Tapi arti hidup yang sejati adalah seberapa banyak orang-orang bisa mengenal kebenaran Tuhan lewat hidup kita. Hidup yang berdampak bagi kekekalan. Ya, jangan hidup hanya
hanya untuk dunia ini saja, sia-sia. Menyambung khotbah pendeta Raymond sahabat lalu, anak Yairus tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan kalau bapaknya Yairus tidak mau merendahkan hatinya. Lewat anak yang sakit, Yairus belajar untuk memeriksa karakter buruknya yang selama ini sudah melekat kuat, kesombongan, dan mau mendikte Tuhan. Benarkah Yairus merendahkan diri? Apakah betul-betul dia percaya Yesus? Kalau percaya Yesus, maka dia harus membiarkan Yesus melakukan sesuatu kepadanya menurut caranya, dan bukan cara Yairus. Tadi Bu Pitlin mengatakan root case dari satu penyakit. Saya mau katakan, root case dari sisi kejiwaan adalah anger. Orang yang mudah marah, mudah tersinggung, senggol bacok, nggak boleh dikasih nasihat, langsung ngamuk. Itu sebenarnya adalah tanda banyak ketidakpuasan dalam hidup kita, yang muncul dan nampak dalam attitude dan sifat pemarah dan mudah tersinggung, yang membuat orang lain tidak nyaman dekat-dekat sama kita. Ya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Kemarahan itu adalah muncul dari apa? Banyak ketidakpuasan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita simpan baik-baik, dan hanya Tuhan yang bisa mengorek itu semua. Tidak ada yang sanggup mengkoreksi apa yang kita alami kalau bukan Tuhan yang melakukan. Bapak Ibu, saat Allah bekerja itu tidak pernah setengah-setengah. Allah akan menuntaskan apa yang belum selesai. Kalau sampai saat ini penyakit kita belum sembuh, masalah hidup kita belum selesai, mungkin saja karakter buruk kita masih ada yang belum hilang. Ada ketidakpuasan yang belum sembuh. Berserah penuh kepada Tuhan. Jangan coba mengatur Tuhan, tapi biarkan Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya. Tuhan sangat peduli dengan kesehatan fisik kita, tapi Tuhan lebih peduli kepada kesehatan rohani kita. Allah rindu memberikan kita berkat yang penuh, a holistic life, sebuah hidup yang penuh dan bersifat kekal. Kalau penyakit kita secara perlahan merubah karakter kita menjadi semakin baik, itu artinya kita menerima dengan baik proses pemulihan karakter yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau penyakit kita semakin membuat kita sering mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, marah, tidak sabar, itu artinya kita menolak proses pemulihan karakter yang Tuhan sedang kerjakan. Naaman dituntun Tuhan lewat penyakitnya, dan sesungguhnya yang Allah mau sembuhkan adalah kusta rohaninya, kesombongan dan ketidaksabarannya. Apakah Bapak Ibu juga mau mendapatkan kesembuhan sejati yang seperti Naaman alami? Rendahkan hati dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan tunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah mengatur dan mendikte Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, menurut atau menolak. Tuhan tidak pernah mau memaksa. Allah bukan Allah yang pilih kasih, tapi Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu kasih adanya. Allah bukanlah Allah yang diktator yang bisa memaksakan kehendaknya. Kita aja tidak bisa mengatur anak kita sometimes ya. Kita harus menentukan pilihan hidup kita. Mari memilih dengan bijaksana. Kapan itu? Now, saat kita masih hidup. Kesempatan itu hanya berlaku sekarang, saat kita masih bernafas. Now, no second chance setelah kita mati. It's now or never. Kiranya Roh Kudus melengkapi pesan Tuhan yang sudah disampaikan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.